Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, shalom semuanya. Hari ini tanggal 4 Oktober 2022 dalam kalender Yahudi Seder Olam, tanggal 10 Tishri tahun 5783. Saudara kita kalangan Yahudi petang hari nanti merayakan hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur. Hari raya pendamaian dianggap sebagai hari raya terpenting dalam setahun dan merupakan simbol pendamaian lengkap dari umat dan pengampunan dosa mereka terhadap Allah. Hari raya Yom Kippur juga dikatakan sebagai hari penebusan. Dalam Imamat 16 ayat 30 menuliskan, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Yom Kippur menjadi hari yang paling suci sepanjang tahun dalam tradisi Yahudi. Kita biasa diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Di hari raya Yom Kippur ini saya mau mengabarkan kabar baik kepada Anda semua pagi ini, bahwa Allah itu percaya kepada kita. God has faith in us. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 menuliskan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Naskah Ibraninya, Aval ne'eman hu ha'adon asher yikasek etchem veyismarhem min hara. Di Indonesia kita pernah mengalami satu bencana yang amat besar. Tsunami Aceh. Korbannya mengerikan sekali, ada banyak sekali. Dimulai dari gempa bumi pada tahun 2004 yang lalu, tanggalnya 26 Desember. Pagi-pagi ada gempa bumi dan episentrumnya itu di Lepas Barat, Sumatera. Guncangan gempa tersebut besar sekali, berskala 9 skala Richter, dan kemudian disusul dengan satu tsunami. Bencana dan kesedihan ini menyatukan dunia. Banyak negara-negara bersimpati dengan Indonesia waktu itu. Hal yang terburuk pada kita memunculkan hal yang terbaik pada diri kita. Orang-orang tiba-tiba turut bersimpati merasakan penderitaan. Pada saat itu orang nggak mikir perbedaan politik, agama, semua dikesampingkan. Kita dipindahkan dari macam-macam perbedaan menjadi satu kesamaan. Bersimpati bersama, bersedih bersama. Ada keinginan untuk saling membantu. Kita menyaksikan, mendengarkan, berdoa, bahkan menangis. Saya sendiri waktu itu mata saya nggak lepas dari berita TV. Koran, semua saya baca, saya lihat, turut bersimpati, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Aceh waktu itu. Seorang penyair Inggris kuno pada abad 16, John Donne, ia menuliskan sebuah puisi dan di puisi itu ada tulisan, any man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Kematian siapapun membuat saya kehilangan. Saya merasakannya karena saya juga manusia. Demikianlah kita melihat bahwa maut atau kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan dan ini sebagai suatu konsekuensi dari dosa. Adam pada mulanya tidak diciptakan untuk mati. Tapi karena ia jatuh dalam dosa, maka ia bisa mati, dia bisa sakit, dia bisa tua, dan kemudian dia bisa mati. Kita telah melihat yang terbaik diberikan oleh alam, sekaligus yang terburuk
dari bencana alam itu. Bagi penganut agama apapun dari kita semua, bencana dan tragedi itu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Tuhan menciptakan umatnya itu dalam kasih, tapi membiarkan hal-hal itu terjadi? Kalau Tuhan itu setia, mengapa harus ada penderitaan? Jawabannya nggak lain dari karena kaki kita masih menginjak tanah yang sudah dikutuk Tuhan akibat dosa manusia yang pertama kali, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 17. Bahwa di situ Allah mengutuk tanah. Dari situ manusia yang diciptakan dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, yang unsur debunya sudah dikutuk Tuhan sejak kejatuhan Adam, maka manusia bisa sakit, manusia bisa tua dan kemudian mati. Alam bisa mengamuk dalam bencana, maka di situ ada penderitaan. Kita tanya lagi, kalau Tuhan itu setia, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan? Yuk kita dari pengalaman Musa kita akan belajar bersama. Kita belajar dari kitab Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa Musa takut memandang Allah? Mengapa Musa menutup matanya? Tentu saja karena suasana itu sangat dahsyat sehingga Musa menutup matanya karena ketakutan. Tapi ada satu penafsiran yang menarik dari Rabbi Lord Jonathan Sacks. Ia mengatakan bahwa Musa menutup mukanya sebab ia tahu bahwa kalau Musa memahami Allah, dia nggak punya pilihan selain berdamai dengan rasa sakit dan penderitaan dunia. Jadi ibaratnya seperti ini. Menjadi orang tua, Anda akan selalu tergugah jika anak bayi Anda itu menangis, bukan? Dan kita kemudian menimangnya, berusaha menghiburnya. Namun ada kalanya kita membiarkan dia menangis. Malah dalam tangisannya itu kita masih mencekokkan obat yang pahit pada saat dia sakit. Dan dia makin menangis. Nah, dalam keadaan ini, kita berusaha menjadi tuli pada tangisan anak-anak kita. Kadang kita harus abai pada teriakan anak-anak kita. Seorang dokter ahli bedah, kadang-kadang ia diperhadapkan pada keadaan yang mendesak. Mungkin dia harus melakukan operasi dalam keadaan darurat tanpa anestesi. Untuk sementara waktu, ia harus menghilangkan kepekaan dirinya kepada rasa sakit dari si pasien. Dengan tangan dinginnya itu, ia memotong bagian tubuh manusia dan kemudian menjahitnya kembali. Seorang dokter kadang harus abai pada teriakan pasiennya karena kesakitan.
Seorang pemimpin negara kadang diperhadapkan dengan keputusan yang sulit untuk melakukan yang terbaik untuk negaranya. BBM naik untuk menekan defisit negara akibat harga minyak dunia yang naik. Untuk sementara, Pak Presiden harus tuli terhadap demo-demo kenaikan BBM. Seorang kepala negara kadang-kadang mengadakan keputusan perang, seperti mengirimkan tentara untuk mati dalam perang jika diperlukan. Kadang-kadang gara-gara perang itu ada banyak orang yang berhenti dari pekerjaannya karena ada ketatnya ekonomi. Nah, contoh-contoh tadi membuat kita mengerti, hendaknya kita mengerti mengapa Tuhan membiarkan penderitaan. Orang tua, ahli bedah, pemimpin negara, sebenarnya mereka memiliki perasaan manusiawi. Tapi peran yang mereka jalani membuat mereka terkadang diperhadapkan pada pengabaian terhadap rasa sakit itu. Mereka harus mengesampingkan jika ingin melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka, jika kita dapat melihat kesulitan hari ini, yang sebenarnya itu mengarah pada kebaikan esok hari, maka kita dapat melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dari situ kita akan bisa memahami tujuan Allah ini apa sih, sehingga kita mengerti. Kadang kita harus mengabaikan diri kita sebagai manusia, mengabaikan rasa sakit itu. Kita terkadang diharuskan untuk dapat menerima semuanya, membela semuanya, bahkan menjadi tuli terhadap keluhan dan komplain mereka yang kesakitan. Tuhan berfirman kepada kita, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Mungkin saja kesulitan itu menjadi jalan bagi kita untuk bertobat seperti yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 19 tadi. Tapi Tuhan nggak ingin kita berhenti menjadi manusia. Karena jika dia melakukannya, dia nggak menciptakan kita. Kita bukan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat sesuatu dari sudut pandangnya. Maka hal yang penting untuk kita lakukan adalah sikap berserah diri. Jadi mengapa kita sekarang mulai tahu mengapa Musa takut untuk melihat Allah? Makna melihat Allah di sini adalah memahami Allah. Musa menutup matanya sebab ia tahu bahwa jika Musa memahami Allah, ia tidak punya pilihan lain selain berdamai dengan rasa sakit dan penderitaan dunia. Ketika Musa menerima dirinya sebagai penerima wahyu Tuhan, ini merupakan tugas yang amat berat. Namun demikianlah Allah menaruh kepercayaannya kepada Musa. Dari perspektif keabadian itu, Musa akan melihat bahwa penderitaan adalah tahap yang diperlukan dalam perjalanan menuju kebaikan. Orang Israel tidak langsung menjadi orang merdeka, tapi mereka harus melalui perjalanan panjang di padang gurun. Nah, jadi disinilah kalau Musa pernah takut melihat kedahsyatan sorga yang akan membuatnya tidak peka terhadap bumi, ia sekaligus takut bahwa ia akan kehilangan kemanusiaannya. Kadang-kadang dia harus membuang rasa itu. Namun perhatikanlah, Tuhan Allah itu memilih Musa justru karena kelembutan hatinya. Kita bisa baca dalam Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah
seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bahasa aslinya, Vh Moshe Anaf Meot, Mikol Ha'adam, Asher Penei Ha'adamah. Artinya di sini, Musa justru bukan jenis manusia yang abai pada penderitaan. Musa adalah pemimpin yang berhati lembut, dan kelembutan hatinya ini Tuhan memilihnya dari karakter itu. Dari sini kita tahu, itulah sebabnya Tuhan memilih Musa, dan sebab Dia menciptakan kita. Ada tujuan ilahi, dan kadang-kadang kita dapat melihat kembali ke masa lalu kita untuk dapat kita membuktikannya hari ini. Tetapi mereka yang menderita di masa sekarang tidak disembuhkan oleh masa lalu. Penyembuhannya harus kemudian dengan pembelajaran, dengan obat, dengan teguran, dan macam-macam. Kadang Tuhan membiarkan penderitaan, dan penderitaan itu seringkali memiliki tujuan untuk mendidik kita. Bayangkan apabila anak kita itu nggak pernah ditegur oleh orang tuanya. Mau jadi apa dia kelak? Nah, jadi ada ketakutan Musa memandang Allah saat pertama kali Allah menyapanya dalam teofaninya. Namun di kemudian hari, Musa semakin mengenal Allah. Dituliskan dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, di sini Musa nggak takut lagi. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan tempat itu atau meninggalkan kemah itu. Yosua di situ melihat kedahsyatan Allah yang berbicara dengan tuannya Musa tadi, dan dari sinilah kenapa kita tahu Yosua itu dipilih sebagai pemimpin bagi bangsa Israel setelah Musa. Dalam pengenalan akan Allah ini, Musa menjadi pribadi yang dipercaya Allah untuk mengemban suatu tugas. Nah, sekarang perhatikan hidup kita masing-masing. Apa pekerjaan Anda hari ini? Apa yang kita kerjakan hari ini? Jika Anda sebagai seorang pengusaha, di situ Allah mempercayakan Anda suatu tugas yang khusus supaya Anda memberikan dampak baik pada usahamu, memberikan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anda sendiri memiliki income, dan Anda pun diminta untuk bijaksana untuk mengelola keuangan itu. Jika Anda seorang aparat pemerintah, disitulah Allah mempercayakan suatu tugas pada pekerjaan supaya memberi dampak bagi kemaslahatan. Apapun profesi Anda, disitulah Anda dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi baginya. God has faith in you. Kita sering mendengar para pejabat yang beragama Muslim, jika mereka menerima tugas jabatan yang baru, mereka mengatakan jabatan ini adalah amanah. Sesungguhnya kata amanah ini berasal dari Alkitab. Bahwa kata amanah, serapan dari bahasa Arab, itu sebenarnya diserap dari bahasa Ibrani aslinya. Dan bahasa Ibraninya adalah emunah. Dari kata emunah muncul kata amanah. Nah, dalam Ulangan 32 ayat 4 menyebutkan Allah dengan nama El Emunah. Allah yang setia, Allah yang memberi amanah, Allah yang memberi kepercayaan. Dan orang Ibrani sering menutup doa mereka dengan perkataan
Rabah emunatecha. Your faithfulness is great. Demikianlah God has faith in us. Allah setia kepada kita. Sekaligus Allah mempercayai kita menjadi anak-anaknya yang dapat meniru belas kasihannya. Apabila kita ingin Tuhan berempati pada penderitaan kita, maka kita pun harus belajar berempati pada sesama kita. Apapun berkat yang kita harapkan turun dari Tuhan, kita juga harus mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jangan hanya bisa meminta dan menuntut saja. Kita harus belajar dan belajar terus untuk mampu memberi. God has faith in you. Elohim yesh emunah becha. Allah memiliki amanah untukmu. Allah punya kepercayaan kepadamu. Dan lakukan itu sebaik-baiknya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, untuk ajakan-Mu, untuk kepercayaan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Beshem ha'af, vehaben, veruh hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.